Perkenalkan, nama lengkap saya Siktania Maria Diliana S. Akun MSI AK. Saya adalah salah satu dosen dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Nipah. Saya bergabung bersama program studi akuntansi dan menjadi dosen tetap sejak tahun 2020 dengan kompetensi ilmu akuntansi keuangan dan auditing. Pada video kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh pada program studi akuntansi, yaitu mata kuliah analisa laporan keuangan dengan bobot 3 SKS. Pada mata kuliah ini diharapkan agar mahasiswa mampu memahami dan menguasai analisis laporan keuangan dan bagaimana penerapan analisa laporan keuangan itu pada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Mode perkuliahan pada mata kuliah ini mengacu pada proses belajar mengajar yang sudah ditetapkan dalam perguruan tinggi, yaitu jadwal perkuliahan yang dilaksanakan setiap kali pertemuan dalam 1 minggu, yaitu 16 kali tatap muka dengan waktu perkuliahan 150 menit per pertemuan. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini mencakup beberapa aspek. Di antaranya yang pertama berkaitan dengan aspek sikap, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Aspek yang kedua berkaitan dengan pengetahuan, yaitu menguasai konsep dan teori siklus laporan keuangan, baik itu siklus akuntansi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan elemen-elemen laporan keuangan untuk entitas tersendiri, analisis laporan keuangan, perhitungan dan pengendalian biaya produk dan jasa, perencanaan dan penganggaran, manajemen berbasis aktivitas, pengukuran dan pengendalian kinerja, serta manajemen kualitas. Untuk aspek keterampilan umum, yaitu mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Sedangkan untuk aspek keterampilan khusus, mampu menyusun laporan hasil analisis atas informasi keuangan dan non-keuangan, serta pengungkapan terkait yang relevan dan handal untuk pengambilan keputusan manajerial dengan menerapkan teknik dan metode analisis akuntansi dan keuangan, serta mampu menyusun laporan investasi dan pendanaan yang meliputi laporan kebutuhan kas dan modal kerja, performa laporan keuangan, laporan penganggaran modal yang relevan untuk pengambilan keputusan, dan investasi dengan mengaplikasikan teknik manajemen keuangan dan investasi. Metode pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah ini yaitu metode Student Center Learning, yang dimana metode ini berpusat kepada mahasiswa. Materi-materi yang akan diajarkan pada mata kuliah analisa laporan keuangan mencakup beberapa materi. Yang pertama, ruang lingkup laporan keuangan. Yang kedua, analisa perbandingan. Yang ketiga, analisa tren dan perkomponen. Yang keempat, analisa rasio. Yang kelima, analisa sumber dan penggunaan modal kerja. Yang keenam, analisa sumber dan penggunaan kas. Yang ketujuh, analisa laba kotor. Yang kedelapan, analisa break-even point, dan 9 yang terakhir yaitu analisa tingkat kesehatan. Teknik penilaian pada mata kuliah analisa laporan keuangan ini dilakukan berdasarkan kehadiran soft skill, tugas mandiri, latihan atau kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Pembobotan nilai pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut: kehadiran dengan bobot 10%, soft skill dengan bobot 15%, tugas dengan bobot 25%, ujian tengah semester dengan bobot 20%, dan ujian akhir semester dengan bobot 30%. Untuk hari ini, saya akan memaparkan materi berkaitan dengan analisa sumber dan penggunaan kas. Mari kita sama-sama saksikan video pembelajaran kami di kelas. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi, Bu. Oke, sudah siap untuk mata kuliah analisa laporan keuangan hari ini? Siap, Bu. Siap, semangat ya. Ya. Oke, nah hari ini itu untuk mata kuliah analisa laporan keuangan kita sama-sama akan belajar terkait dengan materi analisis sumber dan penggunaan kas.
Oke, nah sebelum kita mulai materi hari ini, Ibu mau tanya dulu nih, flashback berkaitan dengan materi yang sudah kita belajar di minggu lalu, yaitu tentang analisa sumber dan penggunaan modal kerja. Oke, sekarang Ibu mau tanya nih, kan teman-teman sudah terbentuk kelompok-kelompok ini ya. Ibu mau tanya berkaitan dengan materi analisa sumber dan penggunaan modal kerja. Kira-kira teman-teman ada yang masih ingat tidak tentang apa itu modal kerja? Silakan, kelompok mana dulu nih yang mau jawab? Oke, silakan. Modal kerja dikenal sebagai modal kerja bersih yang merupakan perbedaan antara aktiva lancar perusahaan seperti kas, piutang, persediaan, dan lain-lain. Modal kerja adalah ukuran likuiditas perusahaan, efisiensi operasional, dan kesehatan keuangan perusahaan untuk jangka pendeknya. Selisih antara aktiva lancar dan hutang lancar, jika aset lancar perusahaan tidak melebihi kewajiban lancar, maka mungkin mengalami kesulitan untuk tumbuh atau membayar kreditor atau bahkan bangkrut. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pada kelompok 1, Ade yang sudah menjawab. Jadi benar ya, yang disampaikan oleh kelompok 1 berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan modal kerja. Nah, jadi secara keseluruhan kesimpulannya bahwa modal kerja ini mau melihat kemampuan dari perusahaan, dalam hal itu adalah aktiva lancar dari perusahaan itu mampu tidak membiayai utang maupun kegiatan operasional dari perusahaan. Oke, terima kasih ya. Ibu mau flashback kembali nih, berkaitan dengan tadi sudah pengertian modal kerja, selanjutnya Ibu mau tanya, teman-teman masih ingat tidak apa saja yang masuk dari sumber modal kerja? Silakan, kelompok mana? Oke, silakan. Yang termasuk dalam sumber modal kerja yaitu yang pertama, aktivitas operasi periode berjalan. Yang kedua, penjualan aktiva tidak lancar atau aktiva tetap. Yang ketiga, penjualan utang jangka panjang. Yang keempat, keuntungan penjualan surat berharga. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 2 yang sudah menjawab berkaitan dengan sumber modal kerja ya. Jadi sumber modal kerja itu ada 4 poin penting yang berkaitan dengan sumber modal kerja, yang dimana itu yang nantinya menjadi poin penting yang juga wajib harus diperhatikan oleh pihak perusahaan. Oke, Ibu masih ada pertanyaan lanjutan nih mengenai flashback. Nah, lanjutannya yaitu teman-teman masih ingat tidak apa saja penggunaan dari modal kerja? Kalau tadi sudah sumber kan? Nah, berarti kira-kira penggunaan atau dipakai untuk modal kerja itu apa-apa saja? Silakan, kelompok mana yang mau menjawab? Oke, silakan. Yang termaksud penggunaan modal kerja ada 5, yaitu bertambahnya aktiva tetap, yang kedua berkurangnya hutang jangka panjang, yang ketiga berkurangnya modal, yang keempat pembayaran kas dividen, yang kelima adanya kerugian dalam operasi perusahaan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Nadia dari kelompok 3 ya. Oke, baik. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan yang Ibu sampaikan ya, dan teman-teman sudah masih terlihat masih mengingat ya tentang materi-materi yang sudah Ibu jelaskan di minggu lalu. Nah, flashback terakhir yang mau Ibu tanya adalah, teman-teman masih ingat tidak apa saja jenis dari laporan keuangan? Kira-kira laporan keuangan itu apa-apa saja? Masih ingat tidak? Jadi laporan keuangan itu ada 5 jenis. Yang pertama laporan neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Terima kasih, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi ada 5 jenis laporan keuangan ya yang sudah kita pelajari. Kenapa kita wajib terus harus mengingat ini? Karena ini adalah mata kuliah analisa laporan keuangan. Jadi adik-adik mereka harus paham betul kira-kira laporan keuangan apa-apa saja yang ada di dalam perusahaan. Oke, terima kasih untuk flashback materi minggu lalu. Kita siap lanjut untuk materi hari ini ya. Ya, Ibu. Hari ini seperti yang sudah Ibu katakan tadi bahwa kita akan belajar berkaitan dengan analisis sumber dan penggunaan kas ya. Jadi di dalam materi ini itu yang akan kita analisa adalah bahwa supaya kita tahu bagaimana sebenarnya dana itu berasal ya, dalam arti sumber uang atau sumber kas atau sumber dana itu asalnya dari mana dan digunakan atau dipakai untuk apa-apa saja.
kasnya, ya. Nah, ada beberapa elemen yang berkaitan dengan kas, di mana ini elemen-elemen yang digunakan untuk nantinya dia bisa memperbesar kas. Ibu akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu berkaitan dengan berkurangnya aktiva lancar selain kas. Jadi aktiva lancar selain kas, di mana aktiva lancar yang kita pelajari itu ada beberapa poin kan? Ya, di mana selain kas berarti ada yang namanya persediaan, ada yang namanya piutang, ada yang namanya perlengkapan, ya, dan lain-lain. Nah, berkurangnya aktiva lancar selain kas, di mana Ibu jelaskan ketika misalkan persediaan di dalam perusahaan itu berkurang. Kalau persediaan di dalam perusahaan itu berkurang, berarti ini maksudnya ada barang di dalam perusahaan itu yang terjual atau dia laku. Nah, sehingga barang tersebut yang dijual itu akan menyebabkan atau berdampak kepada uang masuk, ya kan? Nah, karena uang masuk maka otomatis kasnya bertambah. Ini adalah salah satu elemen dari sumber kas. Oke, nah berikutnya poin yang kedua adalah berkurangnya aktiva tetap. Aktiva tetap yang sudah kita pelajari yaitu ada tanah, bangunan, ya kan, motor, mobil, ya, dan lain-lain. Nah, kalau aktiva tetap ini berkurang, berarti sama juga seperti yang sudah Ibu jelaskan di poin elemen yang pertama, bahwa ini berarti ada yang dijual. Ya, karena kalau dia dijual, otomatis pihak perusahaan punya aktiva tetapnya itu berkurang, tetapi kasnya bertambah. Nah, ini sehingga masuk menjadi sumber kas. Oke, untuk dua poin elemen ini ada yang mau tanya dulu? Bisa paham? Bisa ya? Oke, kalau begitu Ibu lanjut poin yang ketiga. Nah, elemen yang ketiga adalah bertambahnya utang. Nah, utang yang dimaksud di sini adalah mau utang jangka pendek atau utang jangka panjang tidak masalah. Ya, tidak kita pikirkan jangka waktu pembayarannya, tidak. Tetapi utang apapun itu ketika dia bertambah masuk menjadi utang perusahaan, maka otomatis uangnya bertambah sehingga sumber kas di dalam perusahaan juga ikut bertambah. Oke, itu elemen yang ketiga berkaitan dengan sumber kas. Nah, berikutnya ada elemen yang keempat yaitu bertambahnya modal. Jadi kalau seandainya modal dari manapun, ada investor yang mau bergabung atau ada investor yang sudah sempat bergabung dan mau tambahkan modalnya lagi di perusahaan itu, otomatis kasnya bertambah sehingga ini masuk menjadi sumber kas. Dan elemen yang terakhir untuk sumber kas yaitu adanya keuntungan dari operasional perusahaan. Kalau kegiatan perusahaan mau dia baik masuk dalam perusahaan dagang, perusahaan jasa atau perusahaan manufaktur, kalau kegiatan operasionalnya itu berjalan dengan lancar dan mengalami keuntungan, otomatis uangnya bertambah atau berkurang? Bertambah kan? Nah, kalau uangnya bertambah otomatis mengalami keuntungan, nah maka ini masuk ke dalam poin sumber kas. Oke, ada 5 elemen yang masuk menjadi sumber kas. Sampai di sini bisa dipahami atau ada yang mau tanya dulu teman-teman? Silakan. Bisa paham? Bisa. Oke, kalau bisa selanjutnya Ibu jelaskan berkaitan dengan penggunaan kas. Ya. Nah, berkaitan dengan penggunaan kas ini ada beberapa poin yang berkaitan dengan penggunaan kas dalam arti bahwa kalau tadi sumber kas itu dia memperbesar kasnya kan? Kalau penggunaan kas berarti kasnya berkurang, berarti memperkecil kas. Kira-kira elemen-elemen apa saja nih yang masuk menjadi poin dari hal-hal yang menyebabkan kas itu berkurang? Ya, elemen yang pertama adalah bertambahnya aktiva lancar selain kas. Kalau tadi di sumber itu berkurang, ya kan? Kalau di penggunaan dia bertambah, teman-teman. Ya, bertambah dalam arti bahwa misalkan kalau tadi Ibu jelaskan berkaitan dengan persediaan, toh
Nah, ini juga supaya teman-teman jangan bingung, Ibu jelaskan kembali tentang persediaan. Dalam arti bahwa kalau persediaannya ini bertambah, berarti perusahaan ada kasih keluar uang untuk dia membeli sehingga persediaannya menjadi bertambah. Nah, karena dia kasih keluar uang, makanya kasnya berkurang. Nah, ini menjadi penggunaan kas. Ya, elemen yang pertama. Elemen yang kedua yaitu bertambahnya aktiva tetap. Nah, aktiva tetap tadi apa saja yang tadi Ibu sudah sampaikan? Oke, tanah, gedung, kendaraan ya. Dan juga ada beberapa poin yang berkaitan dengan aktiva tetap. Oke, bertambahnya aktiva tetap berarti otomatis perusahaan ada membeli kembali aktiva tetap. Ya, misalkan dia beli kembali tanah, atau dia ada beli kendaraan, atau dia ada beli bangunan atau gedung. Nah, maka otomatis karena dia membeli, nah berarti uangnya berkurang. Sehingga ini masuk menjadi poin elemen penggunaan kas. Ya, elemen yang ketiga yaitu berkurangnya utang. Nah, teman-teman, kalau berkurangnya utang, ya berarti dia bayar atau dia tambah utangnya. Bayar kan? Nah, dia bayar pakai apa? Pakai uang ya. Nah, karena dia bayar pakai uang, otomatis kasnya berkurang. Nah, karena kasnya berkurang, maka ini masuk menjadi elemen penggunaan kas. Oke, dari 3 elemen ini, teman-teman, ada yang mau teman-teman tanya dulu? Atau sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya? Sejauh ini bisa. Oke, nah poin yang keempat yaitu berkurangnya modal. Nah, modal berkurang otomatis berarti ada investor, salah satunya investor menarik dia punya saham atau investor tarik kembali modalnya, atau misalkan kalau di koperasi anggotanya keluar. Nah, maka otomatis uang yang ada di dalam perusahaan itu berkurang. Nah, maka ini masuk menjadi elemen penggunaan kas. Oke, nah lalu berikutnya elemen yang kelima adalah pembagian dividen. Nah, pembagian dividen di sini dalam arti bahwa perusahaan membagi adanya keuntungan. Berarti keuntungan yang diterima itu dibagi oleh pihak perusahaan baik kepada investor atau di koperasi ya kepada anggotanya. Ya, nah karena ada pembagian dividen, nah maka ini ada kaitannya dan memberi dampak kepada penggunaan kas. Jadi kasnya berkurang. Dan elemen penggunaan kas yang terakhir adalah perusahaan mengalami kerugian. Jadi kalau perusahaan rugi di tahun ini dari kegiatan operasionalnya, perusahaan rugi, nah otomatis perusahaan punya uang tidak bertambah kan? Nah, maka ini masuk menjadi elemen penggunaan kas. Oke, untuk 6 poin dari penggunaan kas, teman-teman ada yang mau tanya dulu? Bisa paham? Bisa ya? Sejauh ini bisa paham. Oke, karena teman-teman bisa paham, Ibu lanjut ya. Ya. Nah, sebelum Ibu lanjut, teman-teman untuk laporan keuangan yang sudah Ibu kasih tugas di minggu lalu, laporan keuangannya masih simpan? Masih ya? Nah, jadi masing-masing itu masih pegang dengan laporan keuangan sendiri-sendiri. Supaya sebentar kita coba membuat analisa sumber dan penggunaan kas seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi elemen-elemennya. Siap ya? Siap. Oke. Oke, baik. Teman-teman masih punya laporan neraca yang sudah Ibu kasih tugas minggu lalu? Masih, Bu. Masih ya. Jadi teman-teman silakan pegang dengan masing-masing laporan keuangannya. Lalu teman-teman mencoba untuk melakukan analisa ya, analisa laporan keuangan yang berkaitan dengan sumber dan penggunaan kas yang sudah Ibu ajarkan. Oke, Ibu kasih waktu analisanya 10 menit ya. Silakan teman-teman diskusikan untuk dianalisa dulu. Oke. Baik, sudah? Sudah ya? Nah, oke, sekarang Ibu mau lihat dulu hasil diskusi dari teman-teman berkaitan dengan analisa yang sudah teman-teman buat dari masing-masing koperasi. Ya, saya minta hasil analisa dari kelompok 1 lebih dulu ya. Silakan kelompok 1 bisa disampaikan untuk berkaitan dengan sumber saja dulu ya. Sumber apa-apa saja yang masuk menjadi sumber kas di dalam laporan keuangan yang teman-teman punya. Silakan.
Baik Ibu, terima kasih. Di sini ada 4. Yang pertama keuntungan neto, yang kedua depresiasi, yang ketiga berkurangnya efek, dan yang terakhir berkurangnya piutang. Oke, baik. Terima kasih dari kelompok 1 untuk jawaban yang diberikan. Berarti yang pertama berkaitan dengan adanya keuntungan ya dari pihak perusahaan. Teman-teman punya dari laporan keuangan neraca itu koperasinya mengalami keuntungan. Ya, oke, itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan depresiasi berarti ada aset tetap yang dimiliki oleh pihak perusahaan itu mengalami depresiasi sehingga itu masuk menjadi sumber dan beberapa poin tadi yang sudah disampaikan ya. Yang penting teman-teman paham tentang sumber kas. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 1. Sekarang kita lanjut lagi kepada kelompok 2. Nah, kira-kira kelompok 2 punya hasil analisanya itu seperti apa kalau berkaitan dengan sumber? Silakan. Oke, silakan dari kelompok 2. Baik, yang pertama yaitu bertambahnya utang wesel dan yang kedua bertambahnya obligasi. Oke, baik. Jadi itu adalah sumber kas yang terjadi masuk ke dalam elemen-elemen sumber kas yang terjadi pada perusahaan yang ada di kelompok 2 ya, laporan keuangan kalian. Oke, baik. Berarti bertambahnya obligasi sama bertambahnya utang wesel. Oke, berarti kelompok 2 juga sudah paham ya tentang analisa sumber dan penggunaan kas. Ya, kita lanjut kepada kelompok yang ketiga. Oke, nah di kelompok 3 ini kira-kira apa yang terjadi dari hasil analisanya? Silakan. Silakan dari kelompok 3. Baik, terima kasih Ibu. Nah, dari hasil diskusi kami untuk penggunaan kas yaitu kas dividen dan bertambahnya mesin. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 3 ya yang sudah memaparkan hasil analisa dari kelompok 3 berkaitan dengan laporan keuangan di perusahaannya. Jadi ada cash dividen dengan bertambahnya mesin. Berarti perusahaan di tempat kalian ambil laporan keuangan ini ada membeli aset ya. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut pada kelompok yang terakhir yaitu kelompok 4. Nah, kelompok 4 kira-kira teman-teman punya ini bagaimana hasil analisanya? Silakan. Baik Ibu, jadi hasil analisa laporan keuangan dari kelompok kami terkait penggunaan kas ada 3. Yang pertama bertambahnya tanah, yang kedua bertambahnya barang, dan yang ketiga berkurangnya utang dagang. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 4. Berarti di dalam laporan keuangan yang teman-teman pakai di perusahaan itu berarti ada bertambahnya pembelian aset ya? Atau seperti apa? Ada bertambah ya, perusahaan membeli tanah. Lalu yang kedua adalah aktiva lancar selain kasnya juga bertambah ya. Perusahaan ada membeli barang. Dan yang ketiga adalah berkurangnya utang. Jadi perusahaan ada membayar utang. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 4 untuk hasil analisanya. Oke, baik. Berarti sejauh ini teman-teman dari masing-masing kelompok ini sudah paham ya tentang analisa sumber dan penggunaan kas. Oke, baik teman-teman. Nah, sekarang Ibu mau kasih kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya berkaitan dengan materi yang sudah Ibu jelaskan. Silakan, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya dulu. Oke, baik. Silakan, Yos. Baik Ibu, terima kasih. Di sini saya akan bertanya, apakah dalam analisis sumber dan penggunaan kas hanya menggunakan laporan keuangan neraca ataukah bisa menggunakan laporan keuangan yang lainnya? Oke, baik. Terima kasih ya untuk pertanyaannya, Yos. Jadi, untuk analisa sumber dan penggunaan kas, mungkin tadi yang Ibu jelaskan itu berkaitan dengan laporan keuangan neraca ya. Tetapi untuk analisa sumber dan penggunaan kas itu sendiri, teman-teman boleh juga menggunakan laporan keuangan yang lain, yaitu laporan arus kas ya. Di mana di dalam laporan arus kas itu ada berkaitan dengan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan. Jadi dari aktivitas-aktivitas yang ada di dalam laporan arus kas itu kita bisa menggunakannya untuk dianalisa menggunakan analisa sumber dan kas. Oke, baik ya. Bisa dipahami, Yos? Bisa ya? Begitupun juga teman-teman yang lain bisa paham? Bisa. Bisa. Oke, nah selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Oke. Saya mau bertanya, selain laporan arus kas, apakah ada informasi tambahan di luar laporan wajib yang dibuat oleh perusahaan yang dimana ini bisa menambah atau memperkaya
analisis sumber dan penggunaan kas. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mayos untuk pertanyaannya. Jadi, selain kita menggunakan laporan keuangan untuk menganalisa sumber dan penggunaan kas, ada beberapa informasi tambahan juga yang nantinya bisa dipakai atau digunakan untuk menganalisa sumber dan penggunaan kas. Di antaranya yang pertama itu ada volume penjualan atau volume produksi. Jadi, perusahaan wajib tahu nih ya, berkaitan dengan volume penjualan atau volume produksi yang ada di dalam perusahaan. Yang kedua itu berkaitan dengan tingkat persediaan yang ada di dalam perusahaan. Berapa banyak sih persediaan yang ada di dalam perusahaan. Dan yang ketiga berkaitan dengan jumlah karyawan ya. Jadi ada 3 poin informasi tambahan yang bisa juga digunakan untuk menambah agar kita bisa melakukan analisa sumber dan penggunaan kas. Oke, sampai di sini bisa paham ya? Bisa ya? Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah ya? Oke. Untuk itu kesimpulan yang ada dari materi berkaitan dengan analisa sumber dan penggunaan kas, yaitu dengan kita melakukan analisa sumber dan penggunaan kas, kita bisa paham dan kita tahu ketika kita memiliki satu usaha atau kita sudah bergabung dalam dunia usaha, maka kita tahu kira-kira apa saja yang membuat uang itu bertambah ya, dan apa saja yang membuat uang itu berkurang, di mana semua baik sumber maupun penggunaan kas itu nantinya tetap akan berbaur dengan pihak perusahaan, di mana nantinya akan berdampak pada kegiatan operasional perusahaan. Oke, baik, untuk materi kita hari ini sudah selesai. Saya harap materi berkaitan dengan analisa sumber dan penggunaan kas hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi dan terima kasih. Pagi, Bu.